Halo halo Aquarius. Sekarang kita general reading untuk kabar baik di bulan April. Sun, Moon, and Rising in Aquarius. Oke, di sini sudah ada Four of Wands. Ada Daughter of Swords. Aquarius, ini general ya, dan untuk hiburan, motivasi. Jadi buat teman-teman, mohon jangan disangkut pautkan dengan hal-hal yang terjadi di luar sana. Apapun itu ya, ini hanya untuk hiburan dan motivasi. Dan ada Four of Pentacles. Oke. Aquarius, kelihatannya di bulan April kamu itu lebih stabil. Tapi ya jangan berpuas diri ya. Justru kestabilan itu harus membuat kamu makin tergugah gitu ya, untuk bisa memperbaiki atau meningkatkan apa yang sudah kamu punya. Apakah itu keahlian ya, skills, atau juga secara materi. Apapun yang menurut kamu itu sekarang udah oke, kamu sudah merasa cukup. Di sini kamu diminta untuk tidak berpuas diri. Nah, ini beda dengan serakah ya. Kalau serakah itu kan berarti tidak pakai perhitungan. Tapi kalau di sini yang aku rasakan, tidak berpuas diri itu misalnya kalau kamu itu sudah mahir ya di satu bidang, di kerjaan atau di ilmu gitu ya. Apa salahnya kamu upgrade di bidang yang sama, cari sumber-sumber baru atau belajar lagi, atau kamu mempelajari hal yang baru, hal yang lain, yang masih berkaitan, yang bisa menunjang apa yang sudah kamu punya, keahlian yang sudah kamu miliki. Begitu juga kayak di keuangan gitu ya, atau di percintaan, misalnya semuanya baik-baik aja. Nah, kamu tetap perlu menyusun dan juga mempersiapkan ya, ke depannya itu akan seperti apa. Jangan sampai kamu itu sekarang karena berkecukupan atau kayak dikelilingi orang-orang yang suportif, kamu merasa, begini juga udah enak kok, ngapain lagi sih? Nggak usah mikir apa, nggak usah pengen apa lagi gitu ya. Nah, sebenarnya ya, di satu sisi itu bagus, artinya kamu itu sudah merasa cukup, kamu bisa bersyukur. Cuma kan kita nggak tahu ya hari esok. Hari ini kamu merasa cukup dengan apa yang kamu miliki. Tapi besok atau lusa atau tahun depan, amit-amitnya gitu ya, misalnya kamu sekarang, ini banyak teman-teman yang baik, yang suportif. Ternyata ada kejadian, apakah temannya itu jadi menghilang atau jadi berkhianat. Nah, itu harus dipersiapkan ya. Jangan sampai kamu tuh lengah, akhirnya kayak pas udah kejadian yang negatif ya, ada kejadian buruk, kamu tidak ada persiapan, tidak ada bagaimana caranya untuk menanggulangi, tidak ada plan B. Ini bicara tentang plan B ya. Kabar baiknya, karena kamu di sini akan kayak dapat ide atau kayak ada sesuatu yang bikin kamu gitu ya, aha moment, ada pencerahan. Nah, ketika kamu tersadar gitu ya, oh iya ya, teman-teman yang baik belum tentu selamanya baik, atau mereka memang baik tapi ternyata mereka harus pindah. Terus keuangan aku sekarang oke, ada gaji, ada tabungan, orang tua juga masih suka ngasih, pasangan juga ngasih, atau ya pokoknya segala sesuatunya tuh cukup lah atau berlebih. Tapi ternyata amit-amit, misalnya terjadi musibah apa, dan akhirnya keuangan kamu itu berkurang. Nah, harus dipikirkan, jangan sampai bocor gitu, atau berkurang banyak, kayak gitu sih. Nah kan di sini ada overall energinya, ada Two of Wands. Di bulan April ini rata-rata zodiak itu diminta untuk memikirkan masa depan. Jadi hidup di masa sekarang, tapi berpikir juga di masa sekarang untuk yang kedepannya bagaimana, kayak gitu. Nah, harus sudah bisa
mengatur ya segala sesuatunya dengan baik. Apalagi yang sebelumnya ya kamu pernah mengalami kekurangan, jangan sampai ketika sekarang berkecukupan kamu tuh terlena, kamu tuh udah deh cukup segini aja, udah cukup aku mengumpulkan waktu itu. Sebenarnya tidak pernah ada selesainya ya kalau untuk mengumpulkan, untuk meneruskan. Itu ya kabar baik di bulan April, kamu akan tersadar bahwa segala sesuatunya itu dinamis. Sekarang mungkin kondisinya baik-baik aja, semuanya baik-baik aja. Tetap kita harus mempersiapkan ke depannya. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice. Ya, Aquarius sih kelihatannya ya, kamu itu bisa kok gitu ya, bisa untuk menyadari bahwa hidup itu tidak sehari. Hidup itu tidak hari ini aja. Ada momen di bulan April yang membuat kamu jadi, wah iya ya, belum tentu besok lusa atau tahun depan tuh kayak begini lagi. Take a leap of faith. Nah, ini ya. Jadi, semacam keluar dari comfort zone. Kamu nggak bisa terus-menerus berada di comfort zone. Karena itu akan buang-buang waktu. Kemudian, ya bukan berarti kamu kayak sembrono gitu ya. Atau kayak, wah udah kalau gitu aku bakal all out gitu ya. Jangan ya. Nah, di sini juga ada see the bigger picture, see the big picture. Yang aku bilang ya jangan melihat hanya hari ini aja. Lihat ke depannya. Jangan sampai kamu habiskan segala sesuatunya hari ini, atau misalnya kamu tuh berpuas diri ya. Udah cukup hari ini. Aku sudah punya segala sesuatunya. Jadi aku menikmati hidup aja gitu ya. Tidak ada yang melarang untuk menikmati hidup, karena di sini ada this and that are true. Kamu boleh menikmati hidup, cuma tetap ya diperhitungkan, dan apa yang terjadi sekarang itu jangan dianggap akan begini terus selamanya. Besok lusa atau bahkan 1 jam kemudian itu kita nggak ada yang tahu. Gitu. Daughter of Swords ini juga menunjukkan bahwa kamu tuh jangan terlena. Kamu harus banyak cari tahu, cari info sebanyak-banyaknya. Banyak menambah ilmu ya, bukan hanya materi, bukan hanya teman ya, tapi ilmu. Karena ilmu itu nanti akan seperti mempertemukan kamu dengan orang-orang yang sefrekuensi. Kemudian see the big picture, ini juga kayak misalnya ada sesuatu yang membuat kamu ragu-ragu atau takut ya, keluar dari comfort zone. Sebaiknya itu bisa ditanggulangi ya. Kamu perlu menguatkan diri sendiri, perlu membuat diri kamu itu yakin bahwa kamu bisa. Memang di depan sana tuh nggak kelihatan ya. Di depan sana tuh masih belum jelas. Sementara yang sekarang ini udah jelas. Tapi sebenarnya kalau kamu berani ya untuk take a leap of faith, bisa-bisa kamu itu akan menemukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang lebih baik kayak gitu. This and that are true. Jadi boleh aja kamu menikmati hidup ya, tapi sekali-sekali kamu keluar ya, melihat dan mencari. Jadi ada keseimbangan gitu ya. Oke, demikian dulu reading untuk Aquarius. Semoga membantu. See you and take care.